Bismillahirrahmanirrahim. Ila qaulihi rahimahullahu taala wa in azza 'alaikal buka. Sampai di sini. Kemarin tidak dilanjutkan. Kita lanjutkan karena sudah tertinggal. Wa in azza 'alaikal buka fatadhakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raibin. Seandainya engkau sulit untuk menangis, maka ingat-ingatlah apa yang ada di hadapanmu. Ingat-ingatlah kejadian yang akan datang berupa kengerian-kengerian di akhirat nanti. Bagaimana di akhirat? Saya termasuk orang yang selamatkah? Saya mendapatkan nikmatkah? Saya mendapatkan nerakakah? Nah, itu diingat. Gimana kejadian-kejadian nanti di akhirat? Di mana di padang mahsyar, kemudian di sirat, timbangan amal, ketika semuanya dikumpulkan. Nah, itu perlu diingat-ingat itu, kata beliau. Allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raibin. Yang pasti engkau akan menjumpai keadaan akhirat itu tanpa ragu sedikit pun, tanpa ada keraguan. Pasti kita akan menemui yang namanya akhirat. In kunta qad amanta billah wa bima jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawfa tabki la mahalata in kana laka qalbun yafqahuhu wa aqlun yaqilu. Kemudian jika engkau termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai segala sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, yang Rasul ajarkan, pasti engkau akan menangis kalau engkau benar-benar yakin dengan itu. Tidak mungkin tidak. Kalau kamu memiliki hati yang memahami itu semuanya. Kalau kamu memiliki pikiran yang memikirkan itu, kata beliau. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَعُدْ نَفْسَكَ فِي الْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ فِي الْمَرْعَى وَالْبَهَائِمِ الرَّاتِعَةِ فِي الْكَلَاءِ. Tapi seandainya jika engkau tidak memiliki perasaan seperti itu, kau tidak bisa menangis, tidak memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, makhluk-makhluknya, perintahnya, larangannya, tidak memiliki pemahaman seperti itu, maka anggaplah dirimu sebagai, kata beliau, sebagai hewan ternak yang digembalakan. Nah, sama wal bahaim ar-rati'ah fil kala. Fa inna Allah ta'ala innama khataba ahlal qulub wa dzakkarahum faqala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Allah Subhanahu wa taala hanya saja mengkhitab orang-orang yang memiliki hati dan mengingatkan mereka dengan firman-Nya. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan, kata Allah, kepadamu adalah kitab yang penuh keberkahan, yang supaya kalian mengambil manfaat dengan kitab itu, mentadabburkan ayat-ayatnya, dan itu hanya bisa diambil peringatan oleh orang-orang yang memiliki mata hati. Wa fi ghairi mawdi'in minal kitabil aziz wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran juga difirmankan oleh Allah, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Wahum ulul uqul fanzur kaifa nafat tadzakkura an ghairihim. Mereka itulah orang-orang
yang memiliki akal. Lihatlah bagaimana Allah menolak kalau orang-orang selain mereka dapat mengambil pelajaran. Kama khassallahu ta'ala bitadzakkuri ahlal inabah wa hum arraji'una ilaihi wa ahlal khasyah wa hum al-khaifuna minhu wa ahlal iman wa hum al-mutasaddiquna bihi wa bi rasulihi wa bi wa'dihi wa wa'idihi. Sebagaimana Allah mengkhususkan dengan pelajaran itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Pelajaran itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah, beriman, yang membenarkan Rasulnya juga. Percaya dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah, percaya dengan ancaman-ancamannya juga. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu 'alakum minas sama'i rizqa, wa ma yatadzakkaru illa may yunib." Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan kepada kalian dari langit itu rizki, dan tidaklah orang yang bisa mengambil pelajaran dari itu semua kecuali orang-orang yang kembali punya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, fadzakkir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Di dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fasyara'at tadzakkura wa amara bihi rasulahu umuman wa khassa bi naf'ihil mu'minin min ibadihi wa kana dzalika lahum hujjatun indahu wa mahajjatun ilaihi kama kana 'alal akharin hujjatan qa'imatan madhidatan li hujajihim al-batilah fa innahum a'radu ba'dal ilmi wa ankaru ba'dal ma'rifah wa lam yastajibu Allah wa rasulah. Allah kemudian menetapkan perintah memberi peringatan secara khusus dan menyeluruh, Rasulnya secara umum, dan juga mengkhususkan manfaatnya hanya bisa diambil oleh hamba-hambanya yang beriman. Peringatan itu hanya bisa diambil oleh hamba-hambanya yang beriman. Nanti itulah kemudian yang menjadi bukti bagi mereka itu. Sebagaimana juga peringatan itu menjadi bukti, hujjah. Peringatan itu kepada orang-orang yang beralasan dengan alasan yang tidak benar. Nah itu. Yang mereka itu berpaling setelah mereka mengetahui. Dan mereka mengingkari setelah mereka tahu. Dan mereka tidak menerima Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak menerima Allah dan Rasulnya juga tazakkur itu, artinya peringatan itu akan menjadi hujjah bagi mereka nanti di akhirat. Kenapa kamu tidak begini-begini, kata Allah. Padahal ayat saya sudah datang. Tidak bisa nanti mereka beralasan dengan alasan yang bohong-bohong itu, karena sudah diberikan peringatan. Nah itu. Dan peringatan itu hanya bisa diambil oleh hamba-hamba yang Allah khususkan, yang memiliki hati. Ya Allah, mudahan kita tergolong. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutup apa yang kamu seru kami ke depannya, dan di telinga kami ada sumbatan
dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kamu bekerja pula, kami bekerja pula. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Fahadha wasfu man da'ahu rabbuhu ila tauhidihi wa ta'atihi ala lisani rasulihi fa aba wastakbara wa jahada wa kafara. وَمَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَصَدَّقَ بِظَاهِرِهِ فَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي لَهُ مَا لِلْكَافِرِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ. Inilah sifat orang yang Allah seru untuk mentauhidkan Allah. Sifat tadi yang disebutkan itulah sifat orang yang Allah seru untuk diajak oleh Allah untuk mengesahkan Allah, untuk taat kepada Allah. Tapi malah mereka aba wastakbara, mereka enggan dan sombong, dan mereka kafir, mereka menutup diri, tidak mau membenarkan hal itu. Dan barang siapa beriman, menyatakan keimanan dengan lisannya dan membenarkan dengan zahirnya, tapi di dalam hatinya mengingkarinya, maka itulah yang disebut dengan orang yang munafik. Orang munafik beriman, tapi di dalam hatinya itu ada keingkaran. Nah, itulah disebut orang munafik. Nah, orang munafik ini mereka mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang kafir, berupa kemurkaan Allah dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Min ghadabillah wala la'natihi. Wa man amana biqalbihi wa lisanihi wa dhayya'a ma faradallahu alaihi min ta'atihi wartakaba ma harramallahu alaihi min ma'siyatihi fa'amruhu fi ghayatil khatar wa yakhsha alaihi illam yatadarakhu Allah bitawfiq li taubatin khalisatin qabla mamatihi ayyaltahiqa bil munafiqin wal kafirin wa yakunu ma'hum fi narillahil muqadah. Nah, ini Masya Allah. Barang siapa yang beriman dengan hatinya dan lisannya, di dalam hatinya dia menyatakan keimanan, di lisannya juga, tapi dia mendhayya'a ma faradallah, dia menyia-nyiakan, menyepelekan apa yang Allah fardukan. Ketaatan dia sepelekan, sholat. Nah, kemudian mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah, maksiat. Nah, maka orang yang seperti itu dalam keadaan sangat berbahaya. Urusannya sangat berbahaya itu. Dia memang beriman, hatinya dan lisannya beriman. Ini bukan munafik lagi tadi. Tapi yang seperti itu, tapi dia mengerjakan maksiat, kemudian melalaikan perintah Allah, dia dalam keadaan berbahaya juga. Dan dia khawatirkan jika Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk bertaubat dengan sebenar-benar taubat sebelum dia mati, dikhawatirkan dia termasuk golongan orang yang munafik dan orang yang kafir, dan yang dimana mereka semua itu berada di neraka Allah, yang Allah nyalakan neraka itu. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Nah, api neraka yang disediakan Allah dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Fasbut ayyuhal mu'min al-muti' ala ta'ati rabbik wastakthir minha wasbir 'alaiha wa akhlis lahu fiha wadum
wadam. Wadum ya. Wadum ala dzalika hatta talqahu jalla wa ala fayardika wa yarda anka wa yuhilluka dar karamatihi mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirin. Tetapkanlah wahai orang-orang yang beriman, tetaplah engkau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ketaatan kepada Allah, bersabarlah dalam ketaatan, tulus ikhlaslah dalam berbuat taat dan senantiasa engkau berbuat taat sampai engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Sehingga Allah meridhoimu dan Dia juga ridho kepadamu. Dan memberikanmu rumah kehormatan, artinya surga. Yang Allah firmankan, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Nah itu. Buahnya tak berhenti-henti. Buahnya tak berhenti-henti, sedang naungannya demikian pula itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Allah. Wanza ayyuhal mu'min al-asi an ma'siyatik wa tub ila rabbika minha min qabli an yanzila bikal mautu fatalqa rabbaka danisan khabithan. Dan berhentilah wahai orang-orang yang mukmin yang masih dalam keadaan maksiat, berhentilah dari maksiat kata beliau, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat itu sebelum datang kepadamu kematian. Kalau sudah datang kepadamu kematian sedang engkau masih dalam keadaan maksiat, maka engkau akan menemui Tuhanmu dalam keadaan engkau kotor, masih membawa dosa-dosa. Fatakunu kama qala Allah, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya, barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanamlah tempatnya, yang dimana di neraka itu tidak ada lagi mati, tidak ada lagi hidup. Ya Allah. Dibilang mati enggak, dibilang hidup juga enggak, karena saking disiksanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari api nerakanya, dilindungi oleh Allah, diterima di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala ta'man in lam tubadir bit taubah min isyanik ayunzilallahu bika iqaban min iqabihi fa innal 'asiin rabbihim muta'arriduna lidzalika fi kulli waqtin. Alam tasma' qaulallahu ta'ala, janganlah engkau merasa aman kalau kamu belum bertaubat kepada Allah dari dosa-dosamu. Bisa jadi Allah akan menurunkan kepadamu siksa, karena sesungguhnya orang-orang yang bermaksiat kepada Tuhannya itu, dia kemungkinan mendapatkan, bisa jadi dia mendapatkan ancaman Allah, bala Allah, iqab dari Allah, siksa setiap waktunya. Tidaklah engkau memahami, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, afa aminal ladzina makarus sayyi'at ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Allah berfirman, maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari,
atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu, atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang Engkau berikan. Bisa kami mengambil manfaat dari kitab-Mu dan dari Rasul-Rasul-Mu. Kami juga mengikuti mereka. Rasul-Rasul kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kami sudah mengerjakan ketaatan. Ya Allah, berikanlah kami itu semua. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Dan golongkanlah kami orang-orang yang soleh. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, pecinta-pecinta kami dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa'alamu ma'asyarul ikhwan. Sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.